hal receh jadi ketawa. Ketika dia nyandain orang-orang melankolis diem aja. Nah ini bahayanya kalau Anda nggak paham sama kepribadian kawan Anda atau pasangan Anda, biasanya jadi distorsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masih bersama saya Samsul Hidayat, dan di video kali ini kita akan coba membedah buku Personality Plus yang dituliskan oleh Florence Littauer. Buku ini adalah pembahasan lebih jauh dan lebih dalam dari buku yang kita bahas kemarin. Bagi teman-teman yang belum menonton video self discovery, saya sarankan kalian menonton video tersebut, karena buku Personality Plus ini ada kaitannya dengan self discovery mengenai psikologi dasar dan juga kepribadian apa yang ada pada diri. Apa sih yang dibahas di buku ini? Ini mengenai bagaimana cara memahami orang lain dengan memahami diri sendiri, bagaimana cara menghadapi seorang murid bagi guru, bagaimana menghadapi seorang pelanggan bagi seorang pengusaha, dan menghadapi seorang audiens bagi pembicara, dan bagaimana cara memahami orang lain bagi orang-orang yang hobi bersosialisasi, teman-teman semua. Kita akan bedah satu persatu kepribadian apa yang ada pada diri Anda semua. Di sini ada 4 kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, kemudian yang kedua adalah melankolis, yang ketiga adalah koleris, dan yang keempat adalah phlegmatis. Tapi teman-teman semua, kepribadian ini atau karakter bawaan dari lahir ini hanya ada ketika seseorang belum tersakiti. Artinya mereka yang belum mengenal cinta. Beda kaitannya ketika seseorang sudah mengenal cinta. Yang awalnya seorang melankolis yang dingin, pendiam, ketika mereka mengenal cinta kemudian disakiti, bisa saja dia menjadi seorang koleris yang kuat, kejam, dan mungkin segala sesuatunya tertutup. Atau bisa saja bagi seorang sanguin yang pada awalnya dia adalah orang yang humoris, orang yang terbuka, orang yang hobi bercerita, kemudian berpetualang, ketika dia sudah mengenal cinta kemudian disakiti dan dia berubah menjadi seorang melankolis yang pemurung, kemudian pendiam, jadi introvert, begitulah kira-kira. Ingat sekali lagi, bawaan dasar hanya ada ketika seseorang belum tersakiti. Dan perlu teman-teman tahu bahwa kepribadian itu nggak statis ya, artinya dinamis, bisa dirubah. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali kita akan coba bedah yang pertama, yaitu kepribadian sanguins. Sanguins ini biasanya orangnya suka bicara, suka hal-hal baru, kemudian dia orangnya terbuka, ekstrovert ya, optimis, dan juga ia berhati tulus, bukan pedendam. Dia orangnya biasanya cepat melupakan sesuatu yang membuat dia sakit hati. Orang-orang sanguin ini mereka-mereka yang menyukai perubahan, mereka-mereka yang suka dunia luar atau lapangan, gemar berada di atas panggung. Nah ini milik orang-orang sanguin, karena sudah watak dasar orang-orang sanguin itu menjadi sorotan. Dan biasanya orang-orang sanguin ini disukai banyak orang karena kepandaian dia untuk say hello ya, itu berteman, friendly banget lah. Orang yang bilang halo aja dia langsung akrab lah sama orang sanguin, nggak ada canggung-canggungan. Kemanapun orang sanguin pergi, dia pasti punya teman banyak. Nah makanya kalau ada teman-teman yang suka banyak bicara, suka berpetualang gitu ya, suka sesuatu yang baru, optimis gitu kan, nah biasanya orang-orang ini yang berkepribadian sanguin. Sejak lahir orang-orang sanguin ini dia periang teman-teman semua. Dia hobi bermain, kemudian dia juga suka bercerita teman-teman. Kalau ada orang-orang sanguin, cirinya adalah mereka yang lebih banyak berbicara. Kemudian biasanya orang-orang sanguin itu mampu menghidupkan pesta yang sepi, krik 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 gitu ya. Wow.
ketika ada orang sanguin masuk, nah ini suasana langsung jadi burai, jadi rame lah istilahnya begitu. Karena sudah menjadi watak dasar bahwa dia tidak senang dengan kesunyian, dia tidak senang dengan sesuatu yang monoton, dia suka sesuatu yang rame, melibatkan banyak orang dan emosi. Nah, orang-orang sanguin ini cocoknya kalau di pekerjaan nih, biasanya dia jadi seorang marketing, kemudian jadi seorang pelawak gitu ya, seorang guru. Kemudian dia kalau misalkan di pekerjaan-pekerjaan kantor yang sifatnya administratif atau bagan dan hitung-hitungan, itu udah bahaya banget deh pokoknya. Orang-orang sanguin pasti nggak bakal nyaman kerjaan di sifatnya yang hitung-hitungan, suruh mikir keras. Nah ini bukan orang sanguin banget, itu kelemahannya. Salah satu kelemahan yang lebih menonjol dari orang sanguin adalah pelupa. Nah, kenapa? Karena bawaan dasar yang dimiliki oleh orang sanguin, dia lebih memikirkan diri sendiri. Bodoh amat deh orang mau ngomong apa kek, orang mau cerita banyak kek, nama, apalagi nama orang nih. Biasanya kalau ketemu orang yang lupa sama nama orang lain atau temennya, udah pasti deh itu kepribadiannya sanguin banget nih. Dan biasanya orang-orang sanguin ini kamarnya berantakan teman-teman semua. Jadi bagi Anda yang memiliki kepribadian sanguin, mulailah beradaptasi dengan orang-orang melankolis untuk menentukan target, tanggal, kemudian keuangan, administratif lah gitu ya. Biasanya orang-orang sanguin ini kalau dia punya uang, nah itu udah nggak tahu deh uang itu kemana, tahu-tahu udah habis aja. Pokoknya kalian yang punya pasangan orang sanguin, jangan dikasih hitung-hitungan, jangan dikasih data yang sifatnya bagan-bagan, jangan suruh nabung. Kemudian juga kalau kamarnya berantakan, buku di mana, tas di mana, sarung di mana, baju di mana, itulah keindahan dari seorang sanguin. Selanjutnya adalah melankolis. Betapa dunia ini membutuhkan orang-orang melankolis yang sempurna ya. Kenapa? Kalau tadi sanguin sifatnya ekstrovert, optimis dan juga ekspresif, kalau melankolis kebalikan dari sanguin. Makanya nih bagi Anda yang punya kepribadian sanguin, lu nikahnya sama orang melankolis, jangan sama sanguin lagi. Nanti berantakan deh itu kamar mandi di mana, nanti anak di mana, lupa lah. Kenapa? Inilah pentingnya kita memahami kepribadian orang lain, kepribadian pasangan, biar nggak salah paham. Orang melankolis ini kreatif, kemudian pemikir, pengamat, dia itu orangnya rajin, apa-apa tertata, rapi, segala sesuatunya udah ada tempat-tempatnya. Nah ini biasanya orang-orang melankolis nih. Kalau di pekerjaan, orang-orang melankolis ini biasanya cocoknya di administratif, kemudian dia itu cocok di bidang seni, pelukis, kemudian chef atau juru masak ya. Melankolis jadi guru juga cocok sih, walaupun kelasnya nggak rame-rame amat. Yang lebih menonjol biasanya orang-orang melankolis ini bagian di administrasi teman-teman semua. Kalau sanguin kerja di administrasi, ngebelir dia. Tapi kalau melankolis kerja di marketing, nah ini juga kurang apa ya namanya, agak sedikit mencos gitu teman-teman semua. Orang-orang melankolis juga biasanya penuh pikiran dan analitis. Dia orangnya serius dan tekun, jarang bercanda ya. Intelek ya, jenius, berbakat dan kreatif, kemudian menyukai daftar, diagram dan grafik. Nah ini udah pasti tertib dan terorganisir segala sesuatunya. Orang-orang melankolis ini teman-teman semua jangan salah, profesi terbanyak biasanya didominasi oleh orang-orang melankolis. Ilmuwan dunia kayak Thomas Alva Edison, kemudian Albert Einstein dan Alexander Graham Bell, apalagi lah yang lain-lain banyak. Mereka biasanya ahli fisikawan atau pemikir, filsuf dan lain-lain. Mereka yang memiliki kepribadian melankolis yang sempurna tentunya ya. Kenapa? Karena otak mereka sudah diciptakan untuk menjadi seorang pemikir dan pengamat sesuatu. Nah pelukis tuh, biasanya orang-orang
melankolis. Pada umumnya orang-orang melankolis ini dia tidak suka keramaian, teman-teman semua. Makanya kalau bercanda sama orang-orang melankolis biasanya garing. Sanguin kan orangnya suka bercanda, suka receh jadi ketawa. Ketika dia nyandain orang-orang melankolis diem aja. Nah ini bahayanya kalau Anda nggak paham sama kepribadian kawan Anda atau pasangan Anda, biasanya jadi distorsi, ribut lagi, marahan lagi, kemudian putusan deh. Aduh, jangan sampai ya teman-teman semua ya. Sekali lagi, orang-orang melankolis jodohnya sanguin. Orang sanguin jodohnya melankolis. Kalau melankolis sama melankolis, sepi rumahnya, nggak rame, nggak ada bercanda, diem semua. Kelemahan orang-orang melankolis ini karena dia terlalu introvert, kemudian terlalu banyak memikirkan sesuatu, dia lama action ya teman-teman semua. Kalau orang sanguin, orang-orang pragmatis janji sama orang melankolis, jangan harap telat bisa aman. Kalau sanguin janji sama orang melankolis, ini harus tepat waktu. Kalau bisa ente dulu yang datang, jangan melankolis dulu. Kalau melankolis dulu yang datang, sementara ente belum datang, ini bisa-bisa jadi ribut juga. Karena melankolis ini tepat waktu, orangnya rajin, harus pas jam 9 datang, harus jam 9, nggak bisa lebih, itu udah marah. Dan kelemahan orang melankolis ini, kalau cewek biasanya cemburuan banget, ngelihat apa-apa langsung aja negatif thinking. Ini kelemahannya dia. Karena apa? Karena perasaan yang berdasar pada diri orang-orang melankolis ini baper orangnya. Makanya kalau bercanda sama orang melankolis jangan lebay banget gitu ya. Jadi humor-humor yang biasa-biasa aja. Nah, kelemahan dari orang melankolis juga nih, dia susah beradaptasi dengan orang-orang baru. Nah, dingin orangnya. Kalau kalian PDKT sama orang melankolis itu kayak apa ya namanya, kayak mancing ikan. Harus sabar. Nggak bisa kenal sehari langsung jadian. Ini nih kuping nih jadi jaminan nih kalau emang sehari kenal langsung jadian. Aduh, melankolis tuh orang yang susah banget dideketin. Terus dah bang, gimana sih? Biasanya orang-orang melankolis ini dia suka sama humor, suka sama hal yang maskulin, yang apa sih namanya ya, mesra-mesra begitulah. Yang pasti orang-orang melankolis ini jangan dibikin sakit hati, karena kalau orang melankolis udah sakit hati, dia itu lama ngelupainnya. Bahkan mungkin seumur umur dia pasti bakal inget terus. Orang-orang melankolis ini cocok juga di bagian chef, juru masak nih. Kenapa? Karena ketelatenan dia, kerajinan dia, kerapihan dia, masak itu jadi semuanya sesuai porsi. Bumbu-bumbunya juga biasanya dia punya takaran sendiri. Masak juga hati-hati, penuh cinta, penuh rasa. Kalau sanguin jadi juru masak, bahaya teman-teman semua. Bulu ketek masuk juga dia bodo amat deh. Upil masuk juga dia lah, gimana nanti dimasak, tahu-tahu makan aja gitu ya. Ya. Nah ini makanya kalau orang-orang melankolis jadi juru masak keren banget. Kemudian orang melankolis jadi presiden bisa. Presiden kita melankolis loh. Pak Jokowi juga melankolis karena lemah lembut, kemudian pemikir gitu ya. Tetapi kalau orang-orang melankolis jadi pemimpin biasanya jarang sih ya. Pemimpin itu biasanya orang-orang koleris sama orang-orang pragmatis. Itu teman-teman semua mengenai kepribadian antara sanguin dan melankolis yang kita bahas hari ini. Ingat, jodoh orang sanguin itu melankolis. Nanti dibahas lagi ya ke dua yang lain ya. Bisa juga ke melankolis, ke pragmatis. Bisa, pragmatis itu soalnya jodoh semua orang. Bukan nggak bisa ya sanguin jadi kerja di kantor administrasi, bukan nggak bisa. Bisa, tapi kalian harus paham dulu bahwa itu adalah sifat bawaan dasar. Bisa bertransformasi, bisa berubah dengan cara bertahap. Jangan sampai kalian masuk kerja, pekerjaan yang seharusnya untuk melankolis dikerjain sama sanguin, pekerjaan sanguin dikerjain sama melankolis. Sebetulnya bisa. Saya bilang bukan nggak bisa ya, bisa. Tapi ngebatin nggak masalahnya. Banyak orang nggak bahagia gara-gara
salah pekerjaan, bukan salah nikah ya, namanya jodoh mah di tangan Tuhan. Maksudnya salah milih pasangan, pekerjaan sanguin dikerjain sama melankolis. Sebetulnya bisa, saya bilang bukan nggak bisa ya, bisa, tapi ngebatin nggak masalahnya. Banyak orang nggak bahagia gara-gara salah pekerjaan, bukan salah nikah ya, namanya jodoh mah di tangan Tuhan. Maksudnya salah milih pasangan, salah menilai kepribadian orang lain kayak di mata dia tuh seolah-olah salah mulu, padahal mah dia yang nggak tahu bahwa orang itu punya kepribadian yang macem-macem.